S2 mengalami kesalahan saat mengerjakan atau menyelesaikan pertanyaan A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pakur Official. Dalam video kali ini saya akan mereview kembali satu paper penelitian yang dipublish oleh jurnal JPMI atau Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai untuk mereview. Kita akan melihat identitas dari paper yang akan kita review, yaitu pada poin A, jurnal, B, judul, C, penulis. Jurnal, jadi paper ini dipublish oleh JPMI atau Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif. Volume 3, nomor 3, tahun 2020. Jurnal ini terakreditasi Sinta 4. Ini adalah link untuk mengakses paper yang sedang kita review. Dan juga saya sudah letakkan di deskripsi di bawah. Jurnal ini berasal dari IKIP Siliwangi. Kemudian masuk ke poin B, yaitu judul. Judulnya adalah Literasi Matematika Calon Guru Sekolah Dasar dalam menyelesaikan masalah PISA, Content, Shape, and Space. Kemudian penulisnya terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Vivi Rahmatul Hidayati, Norma Parasmeti Wulandari, Muhammad Arsimolida, Muhammad Ervan, dan Awal Nur Khalifatur Roshidah. Ini adalah penulisnya. Oke, sudah kita lihat identitas dari paper yang saat ini kita review. Kemudian kita masuk ke poin D, yaitu tujuan. Apa tujuan dari penelitian? Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan literasi matematika calon guru SD dalam menyelesaikan masalah PISA mengenai shape and space. Poin selanjutnya adalah apa yang menjadi masalah dari paper ini. Literasi matematika adalah kemampuan seseorang dalam merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks. Nah, ini menurut OECD. Kemudian secara singkat, literasi matematis adalah kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari menurut OJC. Dan Fatani memberikan penekanan bahwa literasi matematika tidak fokus pada penguasaan materi saja. Lebih lanjut, literasi matematika menekankan pada kemampuan siswa dalam menganalisis, menalar, memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan matematika. Hasil terbaru yang dilaksanakan oleh PISA pada tahun 2018 yang sudah dirilis, hasilnya bahwa Indonesia itu berada pada urutan ke-73 dari 79 negara yang berpartisipasi. Dilihat dari literasi matematikanya. Jadi kemampuan literasi matematika itu Indonesia itu urutan ke-73 dari 79. Hal ini menunjukkan masih sangat rendahnya kemampuan matematika siswa Indonesia dibandingkan dengan negara lain, ya. Urutan 73 dari 79. Dan juga menunjukkan siswa masih lemah dalam menghubungkan konsep matematika yang telah dipelajari dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ juga terlihat bahwa siswa itu masih lemah untuk mengembangkan konsep matematika yang sudah dipelajarinya
untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Bahkan kemampuan literasi matematika mahasiswa calon guru di Indonesia berada pada level rendah dan level sedang. Ini hasil dari penelitian Disnowati, Dore Setiawan, Rapianti, Setiani, Novaliosi, dan Rusmining. Jadi bukan hanya siswa yang masih lemah untuk literasi matematikanya, tetapi juga mahasiswa yang dalam hal ini adalah calon guru itu berada pada level rendah dan sedang. Penyebab rendahnya literasi matematis siswa Indonesia antara lain faktor personal, faktor instruksional, dan faktor lingkungan menurut Mahadiansa dan Rahmawati, Mas Jaya, dan Wardono. Selain dari ketiga faktor tersebut, perlu diperhatikan pula faktor lain yang menyebabkan rendahnya prestasi siswa Indonesia, yaitu kualitas guru dan calon guru yang ada di Indonesia. Menurut Disnowati tahun 2018. Jadi, selain dari faktor personal atau siswanya tersebut sendiri atau mahasiswa itu sendiri, kemudian faktor lingkungan, juga yang mempengaruhi adalah kualitas guru itu sendiri yang ada di sekolah dan calon guru-guru yang dalam hal ini adalah mahasiswa, ya. Jadi itu merupakan juga sebagai faktor menyebabkan rendahnya prestasi siswa Indonesia. Guru dan calon guru harus memiliki kemampuan literasi matematis yang baik agar dapat mendidik siswa hingga memiliki kemampuan literasi matematis yang baik pula. Menurut Hendroanto dan kawan-kawan, dan Perstiani dan Suparman. Jadi, jika gurunya atau calon guru ini memiliki kemampuan literasi yang baik, literasi matematika yang baik, maka akan menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan literasi matematis yang baik pula, ya. Nah, cocok ya, oke. Nah, literasi matematika siswa yang baik salah satunya dipengaruhi oleh literasi matematika gurunya. Oke, ya, sepakat kita ini. Sebelum adanya upaya peningkatan, perlu diketahui bagaimana literasi guru dan guru atau calon guru. Jadi, sebelum kita ingin melihat melakukan upaya untuk meningkatkan, maka perlu dilakukan langkah awal, yaitu ingin melihat dulu bagaimana sih literasi matematika guru atau calon guru matematika. Nah, itu jadi ini adalah masalah yang diungkapkan pada paper. Jadi literasi matematika untuk Indonesia berdasarkan PISA 2018 itu urutan ke-73 dari 79 negara. Kemudian jelaskan di sini faktornya ya ada ya dari faktor personalnya, dari siswa atau mahasiswanya sendiri, ada dari instruksional dan faktor lingkungan, ada juga faktor yang pengaruhi yaitu gurunya sendiri yang mengajarkan siswa ini. Dan calon guru matematika. Jadi inilah latar belakang atau masalah yang diungkapkan oleh penulis sehingga ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan literasi matematika calon guru SD dalam menyelesaikan masalah PISA dalam hal ini mengenai shape and space. Kemudian kita lihat metodenya.
Metode jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian 3 mahasiswa PGSD yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi ada 3 mahasiswa yang mana dari 3 itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian instrumennya adalah soal PISA dengan konten shape and space dengan judul asli Ferris wheel atau biang lala. Data yang dikumpulkan berupa hasil kerja dan hasil wawancara singkat saat dan setelah menyelesaikan masalah. Kemudian ini adalah indikator dari literasi matematika yang otomatis ya untuk menganalisis jawaban subjek dalam menyelesaikan masalah biang lala. Kita lihat indikatornya di sini ada 3 aspek, yaitu merumuskan situasi masalah secara matematis. Kemudian aspek selanjutnya adalah menggunakan fakta, konsep, prosedur, dan penalaran. Kemudian aspek ketiga adalah menginterpretasikan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi luaran. Dan masing-masing ini ada indikator-indikatornya. Yang untuk aspek pertama A1 mengidentifikasi aspek matematis yang ada pada masalah, kemudian mempresentasikan situasi yang ada pada masalah secara matematis. Itu yang untuk aspek pertama. Aspek kedua adalah merancang dan mengimplementasikan strategi. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan fakta, konsep, prosedur matematika ketika memecahkan masalah. Kemudian aspek yang ketiga terdapat 1 indikator, yaitu menginterpretasikan jawaban matematis pada konteks yang nyata. Kemudian ini adalah soal aslinya, saya searching sendiri. Terdapat biang lala raksasa ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian ini pada gambar juga diketahui tinggi biang lala dan permukaan airnya itu ada 150 meter. Kemudian diketahui diameter biang lala 140 dan jarak antara titik P dengan permukaan air adalah 10 meter. Ya. Pertanyaannya adalah berapa meter tinggi permukaan air sampai ke titik M? Itu pertanyaan pertamanya. Kemudian pertanyaan kedua, di situ jelaskan bahwa biang lala itu berputar dengan kecepatan konstan. Untuk membuat satu rotasi atau satu putaran penuh itu memerlukan waktu 40 menit. Jadi perputarannya seperti ini. Satu putaran ini memerlukan waktu 40 menit. Wah, sangat besar sekali memang ini. Satu putaran saja 40 menit. Nah, kemudian Jones memulai pada titik P di sini. Pertanyaannya, di mana letak John setelah setengah jam kemudian? Berada di R, berada di antara R dan S, berada di S atau dan C, D antara S dan P. Jadi ini pertanyaannya. Oke, kemudian untuk hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan saya hanya mengambil satu subjek saja untuk dilihat hasil dan melihat pembahasannya. Nanti bisa sobat sekalian mengunduh dan bisa membaca secara lengkap. Seperti itu ya. Kita lihat untuk hasil pekerjaan S2 atau yang berkemampuan
sedang. Ini adalah hasil pekerjaan dari S2. Dia melihat sini si mahasiswa tersebut atau S2 menuliskan jarak pas dan panggung adalah 10 meter. Kemudian tingginya R itu 150. Pi 22/7. Kemudian pekerjaan S2 menuliskan jawaban pertanyaan. Dan dituliskan ini adalah hasil pekerjaannya. Yang pertanyaan pertama, M titik pusat biang lala. Berapakah tinggi M dari permukaan sungai? Jadi di sini dia tuliskan langsung 150 dibagi 2 sama dengan 75. Kita kembali ke soalnya. Soalnya ini ujungnya biang lala sampai permukaan air atau sungai itu 150. Pertanyaannya berapa tinggi atau jarak dari titik M dan permukaan air. Berdasarkan gambar 4 ini menuliskan yang diketahui. S2 menuliskan beberapa informasi seperti jarak permukaan air sungai dengan peron pemberangkatan, serta tinggi R. Ketika menjawab pertanyaan yang A atau pertanyaan yang pertama, S2 menuliskan M adalah titik pusat. S2 menuliskan M adalah 150/2, yakni 75. Ini. Setelah ditanya maksud dari hitungannya, S2 menjawab bahwa diameter biang lala adalah 150. Dan untuk mencari tinggi M adalah dengan membagi diameternya menjadi 2. Sehingga didapatlah 75. Jadi ini adalah hasil dari pekerjaan yang subjek berkemampuan sedang tadi atau S2. Kemudian pertanyaan kedua. Subjek S menuliskan bahwa satu putaran 40 menit. Titik pemberangkatan di P. Posisi angka setelah setengah jam berapa? Jawabannya posisi Andika. Kalau di sini Andika ya. Kalau soal aslinya itu John tadi. Nah, John. Selama 30 menit. Berada pada titik S. Jadi jawaban siswanya setelah 30 menit berada pada titik S. S2 menjawab pertanyaan B dengan benar. Sebelum menjawab, S2 menuliskan satu putaran biang lala membutuhkan waktu 40 menit. S2 menentukan posisi Andika untuk saat melewati waktu 30 menit, yakni berada pada titik S. Setelah ditanya lebih lanjut, S2 menunjukkan lewat gambar bahwa pergerakan Andika dari P ke S selama 3 langkah. Jadi dia menjelaskan seperti itu. Setelah 3 langkah. Sehingga dia dapat posisi Andika itu berada pada S. Oke, ini adalah hasil dari pekerjaan untuk S2. Sekarang kita lihat pembahasannya. S2 menuliskan beberapa informasi yang ada pada masalah, yakni jarak antara permukaan air sungai dan panggung untuk menaik ke biang lala itu maksudnya. Keterangan R dan tetapan V. S2 mengalami kesalahan saat mengerjakan atau menyelesaikan pertanyaan A. Hal ini ditunjukkan bahwa ketika S menjawab pertanyaan A adalah dengan cara membagi 50 dengan 2.
Hal ini dikarenakan S2 meyakini bahwa diameter biang lala adalah 150. S2 juga salah dalam memahami pertanyaan. Seharusnya yang ditanyakan adalah tinggi M dari permukaan air sungai. Namun S2 memandang, atau subjek memandang bahwa yang ditanya adalah jari-jari biang lala. Nah, di sini terjadi kesalahan. Hal tersebut mengakibatkan jawaban pertanyaan A menjadi 72 meter. Dari sini S2 lihat belum bisa mempresentasikan beberapa informasi pada konteks ke dalam bentuk matematis ya. Ya terlihat bahwa siswa ini atau subjek kedua ini belum bisa mempresentasikan informasi yang ada pada konteks itu ke dalam matematis. Meskipun mampu memenuhi indikator A1, S2 gagal memenuhi indikator A2. Hal ini sesuai dengan penelitian Tandiling 2016 bahwa mahasiswa memiliki kesulitan dalam representasi matematis dari suatu masalah yang diberikan. Kemudian berdasarkan pekerjaan S2 menjawab pertanyaan A, terlihat bahwa gagal dalam mengaplikasikan beberapa konsep yang ada pada masalah sehingga indikator B2 juga gagal terpenuhi. Kemudian berdasarkan gambar 6, S2 dapat menjawab pertanyaan B. S2 menunjukkan lintasan yang dilalui Andika menaiki biang lala selama 30 menit hingga titik S. S2 mampu memenuhi indikator B1 dan dalam hal ini juga mampu memenuhi indikator C1. Hal ini diperkuat oleh Raffianti, Setiani, dan Novalyasi bahwa kemampuan interpretasi matematika mahasiswa cukup tinggi dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Jadi itu adalah hasil dari penelitian untuk S2 dan pembahasannya. Oke, kita lihat di yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa calon guru berkemampuan tinggi mampu memenuhi indikator literasi matematis yang ada pada masalah. Jadi ini yang untuk kemampuan tinggi ya. Kemudian calon guru berkemampuan sedang mampu memahami masalah, menyusun strategi menyelesaikan masalah, dan membawa hasil matematis ke dalam konteks masalah. Calon guru berkemampuan sedang tidak dapat merepresentasikan masalah dalam bentuk matematis dan mengaplikasikan keseluruhan konsep, fakta, dan prosedur untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang terakhir, calon guru berkemampuan rendah memiliki literasi matematis yang kurang baik karena tidak dapat menyusun strategi yang benar, melaksanakan tahapan penyelesaian, dan mengaplikasikan beberapa konsep pada masalah. Jadi ini adalah kesimpulan. Secara lengkapnya nanti sobat sekalian bisa membaca pada paper ini. Paper yang kita review. Linknya ada pada deskripsi di bawah. Jadi sobat sekalian bisa langsung mengakses dan membaca secara keseluruhan. Oke, ini untuk kesimpulannya. Kemudian setelah membaca paper ini, ada salah satu ide yang bisa digunakan sebagai penelitian selanjutnya yang juga akan menjadi novelty atau kebaruan dari penelitian yang sedang kita review, yaitu kita dapat melakukan penelitian yang menggunakan seluruh konten, bukan hanya shape and space. Jadi bisa kuantitas, perubahan hubungan, kemudian ketidakpastian dan data.
dan juga kita dapat merhatikan komponen yang lain selain konten, yaitu proses dan konteks. Sekian review paper penelitian dengan judul Literasi Matematika Calon Guru Sekolah Dasar dalam menyelesaikan masalah PISA, Content Shape and Space. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.